Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana Telita, dan akhirnya disandingkan kembali dengan Vena Kintan yang hari ini suaranya tampaknya serak, tapi bagaimana kondisinya? Ya, kondisinya sudah baik. Ini mungkin bisa jadi peringatan juga untuk seluruh masyarakat menjaga kesehatan ya, karena cuaca ini tidak menentu, kadang bisa panas, kadang bisa hujan deras. Jadi harus banget minum vitamin yang banyak, jaga kesehatan Anda pemirsa. Dan untuk mengawali Apa Kabar Indonesia Siang, kita sudah siapkan banyak informasi untuk Anda pemirsa. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Ini ada seorang remaja berusia 19 tahun di Banjarnegara, Jawa Tengah yang nekat mengaku menjadi korban begal dan sepeda motornya raib dibawa oleh pembegal. Ya, pelaku bingung setelah menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja habis untuk judi online. Sultan Albar, 19 tahun yang pura-pura terkapar di pinggir jalan, mengaku menjadi korban pembegalan. Dalam aksi bohongnya, Sultan menjadi korban begal oleh sejumlah orang dan kehilangan 1 unit sepeda motor yang dibawanya. Remaja ini mengaku telah dibegal saat melintas di jalan sepi di Desa Kalisebi, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin malam lalu. Peristiwa pembegalan yang sempat viral di media sosial ini kemudian diselidiki oleh polisi. Aksi pura-pura dibegal ini hanya akal-akalan saja. Setelah polisi melakukan penyidikan, ternyata remaja tersebut nekat berbohong setelah menggelapkan uang dari perusahaan sebesar 5 juta rupiah yang telah habis untuk bermain judi online. Kalah bermain judi online, remaja ini kebingungan dan nekat mengaku menjadi korban pembegalan. Hanya panik saya, Pak. Panik kenapa, Pak? Ya panik karena saya mengambil uang dari pihak koperasi itu sendiri. Saya memakai uang dari pihak koperasi. Untuk apa uang koperasi ini? Untuk bermain judi online itu. Jadi kamu kalah berapa? Sekitar 4 juta, 5 juta ada. Terus Pengakuannya dia pusing telah menggunakan uang koperasi, sehingga dia memiliki ide pencurian dan pengkerasan untuk mengganti sepeda motor itu untuk mengelabui karena dia uangnya habis untuk judi online. Ancamannya, Pak? Ancamannya 5 tahun. Akibat ulahnya, remaja lajang tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One, mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini warga di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar digemparkan dengan penemuan bayi di dalam tas yang mengapung di sungai. Ya, pada saat ditemukan bayi tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Warga Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan bayi di dalam tas. Bayi dalam kondisi sudah meninggal dunia dan membusuk tersebut ditemukan warga hanyut di aliran sungai perbatasan antara Blitar dengan Kabupaten Tulung Agung. Tas berisi bayi ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari biawak. Setelah dibuka, ternyata di dalam tas itu ada jasad bayi. Ya, habis dari atas ke bawah itu ada tas di pinggir sungai. Itu saya lihat kok ada tas gitu, saya buka itu terkejut ada bayi gitu. Nah saya cek lagi emang bener-bener itu bayi gitu. Terus itu aku ke atas laporan sama Bapak Lurah. Tim Inafis Polres Blitar yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Jasad bayi tersebut pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo, Lingi. Memang benar ditemukan bayi di dalam tas yang kondisinya sudah membusuk dan sudah berbau. Dan setelah itu dari pihak kami dan jajaran reskrim selanjutnya akan membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo untuk dilaksanakan visum. Kini Polres Blitar tengah melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi dalam tas tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi pun langsung dilakukan oleh polisi. Petugas menduga bayi malang tersebut hasil hubungan gelap pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan.
Ya, berikutnya pemirsa, viral di media sosial, aksi seorang bocah bersama dengan pria dewasa ini menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah bangsal kayu di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, aksi pencurian motor oleh bocah yang terkesan santai itu terekam CCTV. Sebuah rekaman video aksi dua pelaku pencurian sepeda motor di halaman sebuah bangsal kayu di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara beredar di media sosial. Salah satu pelaku tampak masih bocah. Dalam rekaman CCTV yang sebelumnya dipasang pemilik bangsal kayu, terlihat seorang bocah berjalan mengendap-endap di halaman bangsal kayu, sementara seorang pelaku lainnya memantau situasi di tepi jalan. Bocah itu lalu memanggil rekannya untuk mengambil motor yang menjadi incarannya. Setelah dirasa aman, keduanya dengan santai menuntun sepeda motor tersebut keluar bangsal lalu membawanya kabur. Pemilik bangsal kayu baru mengetahui sepeda motor milik seorang remaja yang tinggal di rumahnya hilang digasak maling setelah melihat rekaman CCTV. Motor itu diambil jam 2:20, sudah duluan diambil. Nah, jadi waktu diambil itu ditangkap ini dilihat di CCTV anak-anak. Ketahuannya itu kapan motor itu? Ketahuannya jam 6 pagi sudah pulang dari acara. Oh, ya. Ini anak-anak yang punya motor ini lagi di acara? Iya, di acara dia. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polres Bau-Bau. Kasus curanmor masih marak terjadi di Kota Bau-Bau. Polisi kini masih terus berupaya mengungkap kasus-kasus tersebut. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pasca dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga Vina meminta polisi untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Keluarga ini juga meminta Presiden beserta Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Keluarga Vina meminta Presiden dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam. Kakak Vina meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Meski Polda Jawa Barat telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, namun keluarga tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yaitu Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga juga meminta keadilan agar polisi mengusut tuntas kasus ini termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti bertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu kan. Sudah inkrah keputusan dari pengadilan. Itu kan 3 yang disebutkan gitu. Cari informasi kan siapa yang kasih. Pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana, ayah Eki, agar muncul ke permukaan untuk memberi tanggapan terkait kasus yang ramai mendapat perhatian publik ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Masih soal Peggy Setiawan, pemirsa, setelah memenangkan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka pembunuh Vina dan juga Eki pada 2016, Peggy ini kembali ke rumah dan juga disambut oleh sanak saudara serta warga. Ya, dan dalam kesempatan itu Peggy pun menceritakan kondisi dirinya selama dalam tahanan. Sejumlah kerabat hingga rekan sejawat Peggy Setiawan pada Selasa malam tampak menemui Peggy yang tengah berada di rumah pengacaranya Sugianti Iriani di Desa Kepomponggan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pertemuan hangat Peggy dengan rekan dan kerabatnya ini pun berlangsung haru. Peggy juga menceritakan pengalamannya selama ditangkap hingga menjalani penahanan di Rutan Polda Jawa Barat. Peggy mengaku sempat tak nyaman dengan cemoohan hingga caci maki dari petugas hingga tahanan.
Namun seiring berjalannya waktu semua berubah hingga petugas rutan dan tahanan lebih saling mendukung Peggy serta berdoa dan berzikir bersama. Meskipun dari awal ya emang ada cemoohan gitu. Namun seiring berjalannya waktu mereka memperlakukan saya dengan sangat baik, terutama buat para penjaga-penjaga itu, para Pawas dan para rekan-rekan Pawas lainnya, para penjaga polisi itu. Mereka melakukan saya sangat baik. Mereka saling membimbing saya untuk bisa lebih dekat kepada yang di atas, terus sama tahanan lain juga baik. Dengan tahanan lain juga kita saling mendoakan, saling berdoa bareng. Jadi hampir setiap maghrib itu kita rutin yasinan. Sementara dari 8 terpidana yang 7 diantaranya saat ini masih mendekam di lembaga pemasyarakatan, hanya ada 1 nama yang dikenal Peggy, yakni Sudirman. Namun Peggy tak mengetahui pasti kegiatan Sudirman karena waktu itu pemuda 27 tahun tersebut tidak berada di Cirebon. Peggy pun siap memberikan kesaksian jika para terpidana kasus Vina tersebut membutuhkan keterangannya. Dalam kasus Vina ini kan ada 8 terpidana bebas. Mas Peggy kenal mereka? Ada yang kenal. Siapa? Itu sama Sudirman. Siapa? Kalau menurut Mas Peggy, dia ada kaitannya nggak sih dalam kasus ini? Kalau saya kurang tahu sih, karena saya tidak sama sekali tidak mengikuti perkembangannya, sama sekali tidak tahu tentang terakhir dia itu ngapain apa. Sebelumnya, kepulangan Peggy Setiawan pada Selasa sore disambut ribuan warga hingga lantunan sholawat. Peggy bahkan meniup lilin yang dipersiapkan kepala desa guna menyambut kedatangannya di kampung halaman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris menyebut bahwa Peggy Setiawan belum bebas dari pokok perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon, melainkan hanya bebas dari perkara pra-peradilan terkait dengan status tersangka yang bersangkutan. Ya, Hotman menyebut adanya kemungkinan Peggy akan kembali diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar. Berikut kami hadirkan pernyataan Hotman Paris di media sosial. Pencerahan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bukan ahli hukum. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas. Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara yang menurut majelis hakim Peggy belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi, sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Itu menurut hukum acara. Jadi masyarakat harus mengerti dulu, ini bebas bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi ya. Jadi pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Saya bicara hukum acara yang kemungkinan terjadi, bukan menduakan agar terjadi, oke? Agar masyarakat ngerti. Hotman Paris.
Ya, pemirsa, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bakal melaporkan saksi Aep dan juga Dede kepada Bareskrim Polri. Ya, mereka menilai sosok Aep telah memberikan keterangan palsu atau bohong sehingga kliennya harus dijatuhi hukuman seumur hidup. Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam mengatakan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya, bukti dan saksi akan digunakan untuk novum dalam proses peninjauan kembali. Ia mengatakan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk adanya kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut. Pihaknya akan menyusun itu semua dalam satu uraian kejadian. Tidak hanya itu, pihaknya sudah melaporkan Pasren, ketua RT, ke aparat kepolisian. Ia menilai ketua RT tersebut berbohong saat memberikan kesaksian atau tidak berkata sesuai sebenarnya. Dan besok mereka akan melaporkan Aep dan Dede ke Bareskrim Polri karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Besok kami juga akan melaporkan Aep dan Dede. Kenapa? Karena akibat kesaksian Aep dan Dede ini, maka 5 terpidana ini ditangkap dan hari ini dia dihukum seumur hidup. Dan itu luar biasa. Seperti diketahui, Aep merupakan saksi kunci yang kabarnya melihat kejadian sesaat sebelum pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Sedangkan ke-7 terpidana yang tengah menjalani hukuman dalam kasus ini yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko, Jaya, dan Sudirman. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurdia, TV One mengabarkan. Hari ini pemirsa, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu melaporkan saksi Aep dan juga Dede kepada Bareskrim Polri. Lalu bagaimana informasi terbaru dari Bareskrim Polri, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Hilda Ramadanti, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Hilda, informasi terbaru dari Bareskrim Polri, silahkan. Ya baik, Vena, Ana dan juga pemirsa, betul sekali hari ini tim kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam hari ini menyambangi Bareskrim Polri. Nah, selain itu juga mereka didampingi oleh keluarga dari terpidana dan juga Dedi Mulyadi selaku pendamping sosial untuk melaporkan dugaan kesaksian palsu terhadap Aep dan juga Dede. Selain itu mereka juga melaporkan karena memang menilai sosok Aep dan juga Dede ini telah memberikan kesaksian palsu begitu. Tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu kuasa hukum barang-barang bukti apa saja yang sudah dibawa dan siap untuk diberikan berkasnya kepada pihak Bareskrim Polri, yaitu bahwa nantinya akan diserahkan bukti-bukti elektronik yang berupa video testimoni pernyataan dari Aep dan juga Dede yang ada di dalam podcast Dedi Mulyadi. Itu ternyata isinya adalah sama. Selain itu juga bukti penguat lainnya seperti BAP penyidikan dari tahun 2016 silam yang ditunjukkan kepada pihak Bareskrim Polri. Dan selain itu juga membawa surat kuasa dari pihak terpidana dan juga keluarga terpidana begitu. Nah, selain itu juga pemirsa, tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu keluarga terpidana, yakni kakak dari Supriyadi, bahwa memang kakak dari Supriyadi ini mengaku merasa sedih mendengar pernyataan Supriyadi yang harus mengaku terkait dugaan bahwa ia ikut dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Dan tadi juga Dedi Mulyadi sempat mengatakan bahwa ia juga yakin bahwa 6 terpidana ini tidak bersalah, sehingga tim kuasa hukum dan juga Dedi Mulyadi ini akan terus berusaha meyakinkan pihak dari Bareskrim Polri agar bisa memperlancar kasus dari Vina dan juga Eki yang dihadapi oleh 6 terpidana ini. Sementara demikian, kembali ke studio, Vena dan juga Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Hilda Ramadanti dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Hilda. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami.
Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep, saksi kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, keberadaannya sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Salah satu anggota keluarga menyebut Aep sudah tak lagi berada di rumah keluarga itu sejak mencuatnya kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Suasana rumah keluarga Aep di Cikarang saat ini tampak sepi. Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua Aep, serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah. Keluarga mengaku tak mengetahui kasus yang menimpa Aep. Bahkan keluarga menyebut Aep memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tak banyak tahu tentang keseharian Aep. Sekarang berarti di mana katanya? Nggak tahu sekarang mama kau nggak pernah lihat ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dengan batalnya demi hukum status tersangka dari Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan kesaksian Aep. Salah satunya adalah pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri yang sudah hadir bersama kami di studio TV One. Selamat siang, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat. Mas Reza, kan ini mungkin banyak juga masyarakat yang bertanya. Mas Reza juga sempat mengatakan bahwa kesaksian Aep ini akhirnya dipertanyakan begitu ketika dia muncul sebagai orang yang pertama kali melihat ataupun saksi yang melihat Peggy berada di lokasi kejadian. Tapi kenyataannya di peradilan digagalkan ini semua status tersangkanya, artinya tidak ada bukti yang sah. Anda melihat seperti apa? Sejak awal saya sebetulnya sudah mengkritisi pengungkapan kasus atau penegakan hukum atas masalah Cirebon ini sebagai potret tentang bagaimana otoritas kepolisian terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Padahal kritik saya daripada mencari-cari keterangan baik itu dari tersangka ataupun dari saksi, lebih bagus mencari bukti-bukti saintifik saja. Yang di kemudian hari ternyata pandangan saya ini segendang sepenarian dengan otokritik Kapolri sendiri. Ketika Kapolri mengatakan lewat Wakapolri bahwa kerja penegakan hukum tahun 2016 tidak sungguh-sungguh taat dengan kaidah saintifik. Nah, salah satu fokus kritik saya terkait dengan mengandalkan keterangan saksi itu ada dua sesungguhnya. Satu Aep, yang kedua Sudirman. Perkiraan saya, kedua pihak ini boleh jadi sudah menyampaikan keterangan tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti terbuka kemungkinan keterangan berupa keterangan palsu atau kebohongan. Tapi tinggal lagi, menurut saya perlu dibedakan cara otoritas penegakan hukum menyikapi seorang Aep dengan cara menyikapi seorang Sudirman. Tapi intinya benang merahnya sama, validitas keterangan dari mereka tampaknya sungguh-sungguh diragukan. Bahkan patut untuk dicurigai bahwa sekali lagi keterangan mereka mengandung keterangan sifatnya palsu. Oke, karena kejadiannya kan sudah 8 tahun yang lalu, 2016. Mungkinkah keterangan ini juga bisa diragukan begitu? Kalau lihat posisi Aep dalam dalam kasus Vina dan juga Cirebon ini, Anda melihatnya posisinya digunakan sebegitu kuatkah? Pertama, saya kebetulan sudah langsung ke Cirebon. Saya mencoba melakukan simulasi di mana titik atau lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat penganiayaan terhadap kedua korban dan di mana gerangan posisi Aep berada. Saya sudah coba lakukan simulasi itu di kegelapan malam. Simpulan saya, terlalu kecil kemungkinan seorang Aep bisa mengidentifikasi siapa saja sesungguhnya orang-orang yang melakukan penganiayaan. Kalau memang di situ lokasinya. Terlalu gelap dan lokasinya itu agak berbelok. Posisi Aep tidak melihat lurus tapi berbelok. Nah itu yang terus terang membuat saya sanksi. Itu poin pertama. Yang kedua, memang peristiwa ini alias hal yang harus diingat-ingat oleh Aep ini berlangsung 8 tahun lalu. Tapi belum lama, beberapa pekan silam kan Aep sudah muncul di publik. Sudah menyampaikan pernyataan di media. Dan dia menegaskan bagaimana dia melihat penganiayaan itu. Dan dia melihat siapa yang melakukan penganiayaan itu. Jadi menurut saya, walaupun peristiwa sudah berlangsung lama, tapi ternyata Aep tetap hingga hari ini bersikukuh bahwa keterangan dia akurat, keterangan dia lengkap. Yang dari sudut pandang psikologi forensik itu justru sangat-sangat meragukan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi Aepnya sendiri, untuk apa dia berbohong begitu? Nah, alhasil muncul pertanyaan, kalau yang disampaikan oleh Aep ini merupakan keterangan palsu atau false confession,
sumber false confession itu dari mana? Apakah dari dirinya sendiri? Dia yang berinisiatif menyampaikan keterangan palsu. Apa kepentingannya? Muncul kemungkinan kedua, jangan-jangan false confession-nya datang karena pengaruh dari pihak eksternal. Baik pengaruh itu sifatnya intimidasi, paksaan, tekanan, suatu hal yang menakutkan, atau mungkin juga berupa iming-iming, sesuatu yang bisa melenakan, menyenangkan AF. Jadi bisa dikatakan bahwa ada dua kemungkinan lah. Tapi kalau melihat dari jawaban tadi, kemungkinan paling memungkinkan nih opsi kedua ya, sumber dari luar. Mengingat sekian banyak terpidana dulunya terdakwa ya, mengingat para terdakwa mencabut BAP mereka, mengingat bahwa Akbar mencabut keterangannya, mengingat bahwa Peggy Setiawan bersikukuh tidak melakukan. Kok ya saya khawatir ya, sepertinya keterangan palsu atau false confession yang disampaikan oleh AF itu datang akibat adanya pengaruh dari pihak eksternal. Artinya kemungkinan dia digugat dan maju ke pengadilan, artinya sudah ada laporan di Baris Krim Polri mengenai AF dan juga Sudirman ini ya. Itu besar ya untuk kemudian dikatakan bahwa ini adalah kesalahan ataupun... Dari sudut pandang psikologi forensik saya yakin bahwa kita patut menaruh kecurigaan bahwa yang disampaikan oleh AF adalah kepalsuan. Itu pidana. Silakan diuji di ruang penegakan hukum. Oke, ini kan kita melihatnya AF memberi keterangan palsu begitu. Tentu ada pidana lah yang mungkin bisa dihadapi oleh AF. Banyak juga pelaporan-pelaporan baik itu dari keluarga Vina, dari kuasa hukum 7 terpidana juga sudah melakukan proses itu. Ini seperti apa untuk hukuman yang nanti akan dihadapi oleh AF? Ini berdampak estafet, ya, beruntun. Misalnya AF dipanggil ya untuk dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Kemudian terbongkarlah bahwa ternyata yang dia sampaikan adalah keterangan palsu. Pertanyaan yang lebih lanjut, tadi kita diskusikan. Dari mana gerangan dia mendapat ide atau rencana untuk menyampaikan keterangan palsu itu? Apakah dari diri Anda sendiri? Sepertinya saya tidak yakin. Berarti kemungkinan dari pihak eksternal. Siapa gerangan pihak eksternal itu? Pihak eksternal itu pun tidak terlalu kemungkinan akan dipanggil untuk menjalani proses pertanggungjawaban secara pidana. Apalagi seandainya pihak eksternal itu adalah oknum dari lembaga penegakan hukum, maka di samping kemungkinan sanksi pidana, kemungkinan sanksi etik dari organisasi yang bersangkutan pun sesuatu yang masuk akal. Oke. Yang juga menjadi hal yang beruntun adalah kemudian para terpidana yang sudah mendekam di penjara kemudian mengajukan PK dengan bukti baru. Ini bukti barunya adalah hasil dari pra-peradilan Peggy Setiawan. Anda melihatnya seperti apa? Saya sebetulnya sudah menerima berkas ya, berkas PK dari penasihat hukum terpidana. Tapi memang belum saya buka, belum saya baca, belum saya pelajari. Namun secara umum yang saya katakan, di samping memanfaatkan putusan pra-peradilan atas Peggy Setiawan, hitung-hitungan di atas kertas, PK itu akan bisa goal kalau dilengkapi dengan alat bukti baru atau novum berupa bukti-bukti saintifik. Harus saintifik lagi? Menurut saya demikian, karena saya mencoba konsisten mengatakan bahwa kalau sebatas mengandalkan pada keterangan kualitasnya bawah. Nah, bukti saintifiknya apa? Selama ini di TV1 saya sudah menyinggung 3 hal. CCTV tidak dibuka, sperma tidak dilakukan uji DNA, dan otopsi pun acap kali mengundang tanda tanya. Tapi ada satu bukti baru nih yang belum pernah kita perbincangkan dan belum pernah dihadirkan di ruang hukum, yaitu bukti serinci-rincinya tentang komunikasi elektronik para pihak pada malam itu. Logikanya begini, kasus Cirebon ini kan dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok, lebih dari 1 orang. Niscaya orang-orang yang ingin melakukan pembunuhan berencana pada malam itu pasti berkomunikasi. Via apa? Via gawai. Karena itu kepada para terpidana plus kepada Peggy Setiawan, buka handphone mereka, lalu cek komunikasi apa yang ada di dalamnya. Ada atau tidak sesungguhnya komunikasi terkait dengan pembunuhan berencana itu. Demikian pula terhadap gawai yang dimiliki oleh kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Mereka aktif, mereka punya banyak teman. Buka handphonenya untuk mengecek pada malam itu ada tidak tanda-tanda kegelisahan mereka. Mereka ingin menyelamatkan diri dari ancaman tertentu. Apakah mungkin masih ada 8 tahun silam itu? Firasat saya nih Mbak, firasat saya mengatakan bukti komunikasi elektronik itu rinci, panjang, lebar, luas, kali tinggi dan segala macam, lengkap dimiliki oleh otoritas penegakan hukum. Tapi entah kenapa kok belum dibuka. Tapi itu bisa menjadi barang bukti yang kuat. Nah, ini yang saya katakan. Hitung-hitungan saya, kalau bukti komunikasi elektronik ini dibuka segamblang-gamblangnya, tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik arah. Nasib para terpidana akan berbalik 180 derajat. Karena itu, saya mengimbau para citizen
netizen, pemirsa TV One, ayo kita semangati Polda Jabar dan Mabes Polri untuk cari itu barang. Cari itu bukti komunikasi elektronik para pihak malam itu. Katakanlah sudah hilang, tidak ada. Artinya itu tidak mungkin hilang. Saya tidak mau berasumsi itu hilang. Asumsinya itu ada, tapi mungkin masih tersimpan di laci tertentu ya gitu. Dan itu bisa menjadi membolak-balikan situasi, membalikan nasib para terpidana. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Artinya kalau sampai pra-peradilan sudah dimenangkan oleh Peggy, kemudian pengajuan PK dengan fonum baru ya, bukti baru begitu ya. Ini bisa saja artinya ada kesalahan dari awal prosedur yang dari awal sudah dilaksanakan kepada para tahanan ini. Kita pernah diskusi. Ada 3 isu terkait dengan ini proper atau tidak ini kerja otoritas penegakan hukum, spesifik Polda Jabar. Kan saya mempertanyakan itu. Proseduralkah? Proporsionalkah? Profesionalkah? Putusan pra-peradilan memberikan dasar bagi kita untuk membuat tafsiran kerja penegakan hukum tidak prosedural, tidak proporsional, tidak profesional. Oke, baik. Tentu ini juga kita mendapatkan informasi ya bahwa AF ini masih tidak diketahui keberadaannya. Apakah benar hilang? Tentu harus segera diamankan dan juga ada di Bandung. Tapi nggak ada informasi tambahan dari pihak keluarganya sendiri, Mas Reza. Untuk mencari DPO butuh 8 tahun. Untuk mencari AF butuh berapa tahun ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Dan usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini tim gabungan Polda Lampung dan juga Polres Lampung Tengah melakukan olah TKP untuk mencari proyektil peluru dari senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah yang menewaskan seorang warga saat acara resepsi pernikahan adat Lampung. Polisi menelusuri area di sekitar lokasi pesta pernikahan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juli 2024 di Kampung Mataram, Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah. Polisi mencari proyektil peluru dengan radius mencapai 5 km dari lokasi kejadian, di mana anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam, ini sempat melepaskan tembakan senjata api ke udara lebih dari 3 kali. Saat ini polisi juga telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam tewasnya warga bernama Salam. Keduanya tersangka tersebut yakni anggota DPRD Lampung Tengah Saleh Mukadam dan kerabatnya bernama Sarwani. Sarwani ini merupakan orang kepercayaan dari tersangka Soleh Mukadam. Sarwani berperan sebagai penyimpan 2 senjata api ilegal milik tersangka Soleh Mukadam. Kasus ini akan diusut tuntas oleh Polda Lampung untuk mencari tahu pemasok 4 senjata api organik milik tersangka, yang satu diantaranya adalah jenis laras panjang mirip jenis SS1. Ya, pemirsa, peristiwa penembakan yang menyebabkan seorang korban meninggal dunia oleh anggota DPRD Lampung Tengah bernama Muhammad Saleh Mukadam ini sempat menggegerkan publik. Ya, penembakan ini diklaim sebagai salah satu prosesi dalam adat Begawi. Begawi sendiri merupakan upacara pernikahan adat warga Lampung untuk memberikan gelar adat kepada pengantin. Tradisi adat Begawi biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Pepadun sebagai simbol status sosial dalam keluarga. Pada pelaksanaan Begawi, gelar adat diberikan kepada pengantin. Begawi khas Lampung biasanya dilakukan selama 7 hari 7 malam, diisi dengan berbagai kegiatan yang ditentukan oleh tetua adat. Sebelum Begawi dilaksanakan, serangkaian tradisi adat dijalankan. Tradisi seperti penjemputan pengantin wanita dengan kereta kencana, ritual mencuci kaki, musyawarah adat, ataupun penyerahan uang sidang dijalankan. Hingga akhirnya pemberian gelar atau Begawi dilakukan. Dalam tradisi adat Begawi terdapat aksi timbak. Timbak dalam bahasa Lampung berarti menembak. Timbak menjadi hal biasa dalam prosesi Begawi. Setiap orang yang melaksanakan acara adat Lampung biasanya didahului dengan timbak. Adat tersebut sudah ada sejak dulu. Kan memang itu adat. Adapun mereka yang itu yang dari kepolisian kalau nggak salah, itu keluarga.
keluarga yang merasa euforia, merasa bangga, merasa saudaranya melaksanakan acara adat, dia buang tembakan ke atas. Itu saya rasa wajar-wajar saja, tapi kita nggak tahu persoalan dia dari mana senjata itu. Kami jelas tidak tahu sampai ke sana, karena biasanya setiap yang mau begawi itu pasti ada menyiapkan tembak. Tembak itu bisa diganti mercon juga bisa. Sebelumnya, kasus tewasnya warga yang terkena tembakan senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah, Saleh Muhkadam, di resepsi pernikahan adat Lampung menyita perhatian publik. Polisi telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda terkait kepemilikan senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah itu. Hasilnya, 4 senjata api organik ilegal disita polisi. 2 senjata api ilegal lainnya disimpan di rumah Sarwani, warga Bumi Nabung, Lampung Tengah, yang merupakan orang kepercayaan tersangka Saleh Muhkadam. Selain itu, polisi juga menyita amunisi peluru magazine, tas senjata, box senpi kosong, alat pembersih senpi, dan surat Garuda Shooting Club. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui lebih jauh tentang aksi tembak di tradisi budaya Begawi ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ibu Rina Martiara selaku pengamat budaya Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rina. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ana dan Mbak Kana. Ya, Ibu Rina, ini dalam adat Begawi ada proses penembakan begitu, ada prosesi penembakan. Sebetulnya apa sih tujuan dari proses penembakan dalam adat Begawi ini, Bu? Ya, seperti ini dalam budaya ya Mbak, bahwa setiap ada pergantian posisi ya, ketika seseorang laki-laki tertua dalam masyarakat adat Lampung menikah, maka dia akan berubah posisinya menjadi seorang pemimpin adat. Nah, pemimpin adat ini nantinya dia akan memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana siapa yang harus mengikuti upacara. Nah, dalam prosesi peralihan kedudukan seseorang di dalam strata sosial masyarakatnya, biasanya diiringi dengan pesta atau upacara. Salah satu upacara-upacara atau pesta-pesta itu kan umumnya selalu diiringi dengan tarian, kemudian ada lagi bunyi-bunyian, makan bersama. Nah, dalam satu konsep budaya itu seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada letusan mercon, kemudian senapan itu tampaknya juga ada juga di beberapa peristiwa budaya ketika peralihan seperti tahun baru, kemudian dulu dalam kisahnya juga disampaikan bahwa bukan hanya senjata api, tapi sebenarnya meriam pun ketika pesta adat anak laki-laki tertua dalam masyarakat Lampung itu menikah, maka justru yang ditembakkan itu meriam. Jadi itu seperti itu dalam dalam sebuah peristiwa budaya. Seperti itu Mbak Ana. Oke, Ibu Rina, kalau misalnya penggunaan senjata api yang dilakukan, apakah ada jenis-jenis tertentu? Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan kepemilikan senjata api tidak bisa begitu saja, begitu harus legal, ada penjaminnya, ada hal sebagainya. Seperti apa? Oh, kalau untuk urusan seperti itu saya tidak bisa menyatakan, tapi artinya sebenarnya yang dibutuhkan tuh bunyi-bunyian. Jadi kalau mungkin bisa saja bahwa mereka petasan atau juga seperti meriam bambu. Jadi memang tampaknya memang ada kemeriahan sebuah pesta atau sebuah upacara itu memang berkait dengan bunyi-bunyian itu. Jadi tidak harus senjata api atau itu. Jadi secara budaya memang itu tidak menjadi sesuatu yang kami pahami. Jadi artinya memang sebenarnya itu tadi. Bahwa peristiwa peralihan, peristiwa kenaikan strata sosial itu selalu biasanya ada syarat-syarat khusus, yaitu pesta, kemudian makan bersama, tari-tarian, dan bunyi-bunyian yang memang sebenarnya dianggap sebagai sebuah peristiwa memeriahkan peralihan itu. Begitu Mbak. Oke, Bu Rina, kalau dalam penerapannya nih dalam prosesi adat Begawi ini, tradisi Begawi ini, penembakan
senjata api ke udara begitu. Tadi juga dikatakan ada meriam juga bahkan digunakan. Nah ini pengamanannya selama ini pada saat acara ataupun adat ini bagaimana selama ini dalam pengamanannya begitu khususnya, Bu Rina? Kalau saya kan dalam hati ini bidang budaya ya Mbak ya, artinya bahwa sebenarnya itu ya kadang-kadang ya ketika seperti upacara peristiwa tahun baru, mercon dihidupkan, tiba-tiba ada itu tampaknya kalau dari sisi kami budaya itu memang bukan hal yang menjadi bagian dari kami itu. Jadi artinya bahwa hal-hal seperti itu nggak ada syarat-syarat itu, tapi artinya bahwa sebenarnya itu kemeriahan itu biasanya ada letusan-letusan kembang api, ya seperti itu. Kalau dari sisi budaya, tampaknya seperti itu Mbak. Bu Rina, artinya bisa disimpulkan bahwa tidak harus menggunakan senjata api, hanya bunyi-bunyian saja. Mungkin zaman dulu tadi Anda katakan bahwa menggunakan meriam rakitan begitu ya, asal ada bunyinya saja di prosesi begawi ini. Iya, betul. Ya, seperti itulah. Jadi artinya ledakan atau pesta kembang api seperti itu sebenarnya. Ya, tapi mungkin ketika orang menganggap pakai senjata api atau apa ya, itu sesuatu yang lain saya pikir. Maksudnya bunyi-bunyian itu ditimbulkan dari benda-benda yang dianggap menimbulkan bunyi itu ya senjata api itu, tapi sebenarnya bukan itu yang dipentingkan, tapi sebenarnya bunyi-bunyiannya itu yang dipentingkan. Oke, artinya kalau kita lihat dalam kasus ini begitu ada yang tertembak, kita terapkan dalam budaya begawi sendiri tidak masuk, artinya sudah di luar konteks budaya begawinya sendiri dengan penggunaan senjata api ini ya, Bu Rina? Betul, ya. Oke, kalau kita lihat dalam prosesi adat budaya begawi ini kan menarik sebenarnya budaya di Indonesia, salah satunya dari Lampung, budaya begawi yang akhirnya dikenal juga oleh masyarakat yang tidak hanya dari Lampung begitu ya Bu Rina. Nah, ini kesakralannya, prosesinya untuk apa? Apa yang kemudian ingin di-highlight, ingin ditunjukkan dalam prosesi ini? Ya inilah Lampung, inilah Lampung dan budayanya. Jadi sebenarnya identitas Lampung itu kan berkait dengan posisi seseorang di masyarakat. Jadi begawi ini ketika kedudukan seseorang anak laki-laki, dia juga menentukan bagaimana kedudukan istrinya, ibunya, dan dalam peristiwa perkawinan dia juga dalam menentukan juga posisi-posisi keluarga besar itu. Jadi justru ini memang tetap dipertahankan karena memang inilah Lampung, inilah budaya yang memang secara itu melegalkan kehadiran seseorang dalam kedudukan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, Bu Rina, artinya sudah banyak pergeseran persepsi ini. Bagaimana ya nanti cara membetulkannya bahwa bunyi-bunyian ini tidak harus berbentuk dengan senjata api begitu, yang mungkin membahayakan masyarakat sekitar. Ini bagaimana, apa yang harus dilakukan ya? Ya, memang harusnya di hukum-hukum itu memang harus ditegakkan ya, bahwa kan kita ada aturan bahwa tidak semua orang bisa memiliki senjata api, dan kemudian kapan dia harus dipakai itu kan memang kita harus sesuai dengan aturan itu. Jadi sebagai masyarakat ya kita harus sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku itu. Jadi jangan sampai orang yang memang tidak memiliki hak itu untuk memakainya, seperti itu, Mbak Ana. Baik, terima kasih Bu Rina sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga tidak ada pergeseran makna seperti ini yang mungkin disalah artikan, salah kaprah begitu masyarakat. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi mengenai seorang ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas di Klaten, Jawa Tengah yang tewas tersengat listrik. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Suasana haru mengiringi pemakaman Fajar Nugroho, ketua OSIS SMAN 1 Cawas yang meninggal dunia tersetrum listrik di kolom sekolah. Keluarga korban, kerabat hingga teman sekolah korban tak kuasa menahan tangis saat peti jenazah diberangkatkan dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Di mata keluarga, Fajar Nugroho dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin sholat dan ramah. Pihak keluarga sudah menerima meninggalnya Fajar Nugroho sebagai musibah. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ke proses hukum. Kalau korban sebenarnya baik sekali. Ibaratnya sepantaran mereka itu
anak itu paling baik lah, sholatnya rajin, ya mungkin di mata masyarakat itu ya semerambah, maksudnya supel, orangnya bagus, ya berapiak. Fajar Nugroho, 18 tahun, siswa kelas 12 sekaligus ketua OSIS SMA Negeri 1 di Cawas, Klaten, Jawa Tengah tewas di kolam sekolah karena tersetrum aliran listrik. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya yang merupakan anggota OSIS melakukan pertemuan di sekolah pada Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut, teman-temannya mengetahui bahwa korban saat itu tengah berulang tahun. Tanpa sepengetahuan korban, teman-temannya menaburkan tepung yang sudah disiapkan ke arah korban. Tak hanya itu, korban juga diceburkan ke kolam taman sedalam hampir 2 meter. Naas saat korban hendak berusaha naik dari kolam, ia menginjak kabel listrik yang terpasang di kolam sekolah. Korban pun kesetrum. Kedua orang teman korban pun kemudian berusaha menolongnya, namun keduanya juga ikut tersengat aliran listrik di kolam tersebut. Ketiganya berhasil dievakuasi setelah aliran listrik diputus. Naas, korban Fajar yang berulang tahun tewas akibat tersengat listrik. Sementara teman korban kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologis kejadian, kita akan tanyakan langsung dengan Bapak Supardo, salah satu keluarga korban. Selamat siang Pak Supardo. Pertama kami turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Tapi informasi yang keluarga dapatkan, kronologi kejadian yang dikabarkan, seperti apa Pak? Terima kasih. Menurut sepengetahuan keluarga, kronologi kejadian kan saat itu kan Fajar kan ke sekolah. Sekolah itu ada acara karena dia ketua OSIS, kan ada acara penggalangan dana, mungkin penggalangan dana di sekolah. Itu kumpul sama ketua kelas, ya ketua kelas seluruhnya mungkin ya. Nah itu kemungkinan ada 30 orang atau berapa gitu siswa itu yang masuk. Tapi setelah kumpul itu sekitar jam 12 kan ada makan siang, sholat jamaah. Setelah itu, halo? Iya silakan Pak. Oh, dicek kan? Halo? Oke. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Ya, Pak Suparno masih bersama kami? Ya Mbak. Oke, Pak Suparno, pada akhirnya kemudian pihak keluarga mendengar kondisi korban ini, apakah sudah di rumah sakit atau pada saat masih di sekolah, Pak? Dari pihak keluarga mendengar ini posisi udah di rumah sakit. Oke, untuk kondisinya saat itu memang telah tiada, Pak? Iya, jadi sepengetahuan keluarga posisi Fajar udah meninggal. Sudah meninggal dunia. Pak, informasi yang kami dapatkan memang pihak keluarga tidak akan menempuh jalur hukum. Lantas mungkin apa yang ingin keluarga sampaikan, Pak? Ya, kalau pihak keluarga sebenarnya udah ikhlas. Ya itu semua kan musibah. Ya, kemungkinan kalau keinginan keluarga yang jelas kan ada silaturahmi, istilahnya mungkin teman korban yang merasa dia itu ya tidak sengaja mencelakai, ya mungkin dari pihak keluarga ingin ada silaturahmi, ya kita mungkin biar ada rasa simpati lah, jelas. Jadi kita tidak menuntut apa-apa, tapi kan silaturahmi kan tetap kita jaga. Oke, baik. Terima kasih Pak Suparno. Sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan yang keluarga rasakan. Semoga keluarga diberi ketabahan. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Suparno. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Masih bersama Ana dan Vena sesaat lagi.
Pemirsa, Purbo Iriantono, mantan mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, angkatan tahun 1983, yang menggelandang selama bertahun-tahun, ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Ya, warga asal Ambarawa, Jawa Tengah itu rencananya akan dijemput oleh teman kuliahnya dari Yogyakarta. Purbo Iriantono, mantan mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta angkatan tahun 1983 yang menggelandang selama bertahun-tahun, ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Purbo Iriantono atau yang akrab dipanggil Anton saat ini berada di rumah Sukaryo Adiputra, pemilik akun YouTube Sinau Hurip di Desa Singocandi, yang menemukannya di jalanan. Adi menemukan Anton di jalanan Kudus Selasa malam kemarin. Sebelum mengunggah ke media sosial, ia sempat memposting status di aplikasi perpesanan. Setelah itu banyak yang menanyakan kondisi dan keberadaan Anton. Hingga akhirnya ada teman kuliahnya dulu yang rencananya akan menjemputnya siang ini. Kalau physically tampilannya sehat, Mas. Kalau secara psikologis mungkin ada sedikit masalah lah. Dia menyadari, bahkan orangnya menyadari ada masalah psikologis. Bahkan beliau juga menyadari dia mengalami halusinasi, ada 3 karakter yang selalu membisiki dia. Sementara Anton mengaku menggelandang dengan alasan karena depresi dengan permasalahan keluarga. Sebelum menggelandang, ia mengaku sempat tinggal bersama anaknya di kawasan Bekasi. Pencetus awalnya tuh masalah keluarga. Ya, saya pisah dengan istri. Dan di kampung istri saya tuh saya juga udah kurang nyaman ya, karena biasa kan kehidupan kampung biasanya kan suara sosial itu kan, suara masyarakat kan lebih kuat ya. Nah di situ saya justru mengalami konflik. Itu seperti saya tidak dipersiapkan menghadapi tekanan sosial di kampung. Akhirnya saya selalu escape kalau ada masalah di rumah. Saya dengar ada orang-orang ikut bicara, saya pergi. Adi berharap setelah ditemukan dan dijemput, Anton bisa dipertemukan kembali dengan keluarga dan bisa hidup bersosial di masyarakat seperti pada umumnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kisah ditemukannya seorang mantan mahasiswa UGM yang diduga ini mengalami depresi dan ditemukan menggelandang di Kudus, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Bapak Sukaryo Adiputra, pemilik akun YouTube Sinau Hurip di Kudus, Jawa Tengah. Dan juga kami ingin coba langsung ya berbincang bersama dengan Pak Antonnya langsung. Tapi saya mau ke Pak Sukaryo terlebih dahulu. Pak Sukaryo, ini bagaimana ceritanya bisa menemukan Pak Anton ini? Terus sebetulnya apa yang menjadi masalah dari Pak Anton ini? Katanya karena masalah keluarga, betul Pak Sukaryo? Ya, selamat siang Mbak. Saya biasa dipanggil Adi sih, kira enak aja. Kebetulan begini, kemarin itu saya biasa kan Sinau Hurip itu saben hari kita keliling jalanan kalau tidak ada target-target tertentu. Nah, sore kita tuh ketemu Pak Anton di Jalan Lingkar Pati. Pas saya stop, saya tanya, ternyata identitasnya pernah kuliah di psikologi UGM tahun 83, dan ini mengagetkan saya gitu loh. Mengagetkan saya banget. Kemudian ya seperti biasa lah kalau sinau di jalanan. Kemudian saya buat video pendek yang saya posting di aplikasi perpesanan. Dengan harapan video pendek itu sampai dengan jejaringnya Pak Anton. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, malam itu saya langsung terkoneksi dengan teman-teman kuliah dia di psikologi UGM 83. Dan mereka siap untuk menjemput Pak Anton. Nah, karena ada kesiapan itu, akhirnya malam itu tak cari lagi. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Terus akhirnya kita bawa pulang ke rumah, dan hari ini beliau sudah di sini. Tadi malam tidur di rumah saya, dan penjemputnya teman kuliahnya dulu namanya Pak Yoyo juga sudah sampai di sini, Mbak. Begitu kronologinya. Oke, Mas Adi, kami juga ingin berbicara langsung dengan Pak Anton. Pak Anton sehat, Pak Anton? Ya, Pak Anton sehat. Sehat. Secara fisik sehat. Secara fisik dia sehat, Mbak, katanya. Pak Anton, kenapa ini kok bisa jalan-jalan terus, tidak tinggal di rumah gitu, Pak Anton? Kenapa nih, ada apa?
Nah, ini ceritanya panjang, Pak. Jadi saya bagi 2 tahap aja ya. Pertama, saya memang dari awal itu saya senang jalan. Tiap ada masalah saya sering jalan. Saya belajar juga saya selalu berjalan. Gitu ya. Jadi dari hobi itu ternyata berkembang pada saat hidup perkawinan kami itu ada masalah. Saya terus biasa keluar karena tekanan masyarakat di kampung ya. Biasanya saya nggak daripada nanti tambah masalah. Saya out aja dari rumah, saya jalan-jalan. Nah itu berkembang dan kampung, keluar kota, akhirnya antar pulau saya jalan-jalan terus. Paling jauh saya sampai Jambi di Sumatera dan ke timurnya paling jauh saya sampai Flores dulu pernah ke 3 tahun yang lalu saya jalan sampai sini. Gitu, Mbak. Itu Pak Anton dengan berjalan kaki? Iya. Ya, berjalan kaki, itu bahkan kakinya itu mohon maaf setelah tadi malam mati di rumah saya itu bekas luka yang mengering itu masih ada. Memang Pak Anton ini gimana Pak? Apakah nggak dicari keluarga atau emang nggak mau dikontak dulu oleh keluarga Pak Anton? Nah, ya, bagaimana? Kemungkinan ya yang nomor 2 itu tidak mau dikontak dulu. Sampai tidak mau dikontak keluarga Tidak dulu. mau dikontak. Ya, saya ingin menyelesaikan masalah saya dulu. Dan menurut saya satu-satunya jalan ya saya harus jalan dulu. Nah ini Mbak, mohon maaf, beliau punya konsep tersendiri di dalam menyelesaikan masalah itu. Oke, Mas Adi Bagaimana? dan juga Pak Anton. Tapi begini, anaknya Pak Anton udah kangen katanya, pengen ketemu, sudah bersama kami bergabung. Ega Meista Purba, ini anaknya Pak Anton loh. Pak Anton sudah bergabung bersama kami, mungkin bisa bicara Pak Anton atau Mas Eganya. Ada Ega. Ya, Ngomong mungkin langsung ke kami ya Mbak ya, ke Pak sudah kangen. Pak, kok pergi loh Pak? Iya Mbak, Pak Anton Pak mau kira berbicara pulang ke dengan Jogja, Ega Mbak. Mbak. Tak tunggu di Bekasi, tak cari, aku muter-muter Bekasi, ya ketemu ternyata udah sampai Pak Adi sebelum Pak Adi, makasih Pak Adi udah informasi. Saya sebenarnya udah DM Pak Adi di media sosialnya, saya juga WA Pak Adi tadi siang karena begitu dapat kabar ini karena aku nunggu papa di Bekasi. Tapi informasi katanya mau di Jogja. Kalau di Jogja ibu ya pulang Pak, pulang ke rumah tuh. Ya udah di Jogja pulang ke rumah nggak apa-apa. Bentar tak jemput. Misalnya nggak nyaman di Jogja, misalnya memang nggak nyaman di dusun di rumah ya, bentar tak jemput balik Bekasi ya Pak. Udah nggak bela-belain aku udah mau ke kota Pak. Ya ditemani balik lagi ke sini. Bingung kita nyari Pak. Balik ya, yuk, makasih untuk teman-teman dari TV banyak akhirnya mau menghubungkan ya Mbak ya. Semoga habis ini bisa kontak. Papa mau balik lagi ke Bekasi. Pak Anton, anaknya minta pulang Pak, udah kangen, mau dijemput. Gimana tuh Pak Anton? Ya sementara ini saya sudah Pak Anton. tadi saya sudah akan dijemput Pak sama Anton. rekan saya Yoyo. Ya. Oke, Pak Anton. Bagaimana Mbak? Ini Mas Ega ingin bertemu kembali dengan Pak Anton. Keluarga sudah sangat rindu dengan Pak Anton. Gimana Pak? Apakah sudah siap untuk bertemu keluarga lagi Pak Anton? Ya saya sementara ini sudah dijemput sama rekan saya Yoyo dan Jogja. Dan mungkin saya sementara tinggal di sana, jadi nggak usah khawatir dulu untuk Mas Ega atau keluarga dari keluarga saya, karena saya sudah di tempat yang aman ya, di tempatnya Mas Yoyo dengan rekan saya. Jadi sewaktu-waktu mungkin kalau anggota keluarga saya sudah siap ingin ini menjemput, ya nggak apa-apa dijemput aja. Saya siap menerima. Gini Mbak, ini kan Pak Anton dijemput dari teman-teman kuliahnya psikologi UGM 83. Nah,
Pak Anton itu kan terindikasi ada sedikit masalah lah secara psikologis. Nah, kalau saya pribadi sih harapannya masalah ini terselesaikan, mungkin dia mendapatkan konseling dari teman-teman dia yang profesor. Teman dia tuh satu angkatan sudah 4 orang yang profesor dalam psikologi, Mbak. Nanti setelah beliau sudah lebih tenang, lebih nyaman, mungkin Mas Ega dan adik dan siapapun, monggo nanti tak kasih kontaknya temennya Mas Yoyo itu. Oke, Mas Ega mungkin bisa mendengar tadi, artinya Pak Anton nanti dijemput oleh temannya, bisa langsung mengkontak untuk kemudian menjemput Pak Anton dan juga mungkin menyelesaikan masalah yang ada, begitu Mas Ega? Ya pasti Mbak, makasih Mbak sudah dihubungkan dari perantaraan. Terima kasih teman-teman TV One. Pak Adi, matur nuwun sangat Pak Adi, sampun dibantu. Oke, Mas Ega ada yang ingin disampaikan lagi nggak ke Pak Anton mungkin? Papa, jelas sudah kangen diskusi bareng sama Papa, ngobrol bareng. Yang ngajarin filsafat, yang ngajarin psikologi, yang mampu ajak ngobrol kayak gini kan Pak. Kangennya obrolan gitu. Diskusi ayal-ayalan kita, diskusi ayal-ayalan ringan, diskusi filsafat ya, psikologi, teater sama Papa. Nanti kalau udah tak jemput, kali Bekasi ya Pak ya. Kalau nggak nyaman di Jogja, kalau nggak nyaman di Bekasi ya, baru Ega. Nemenin Ega sini. Ega udah cari kontrakan yang lebih dekat dengan sekolah, dan bisa lebih sering nemenin Papa juga. Lebih sering nemenin Papa juga. Oke, baik. Pak Anton, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk Mas Ega, ini untuk keluarganya yang sudah rindu dengan Pak Anton. Ya Pak, apa yang Bapak sampaikan Ega? Biar keluarga tenang, keluarga tidak bingung dengan kondisi sampai. Ya, saya selama ini udah nggak usah khawatir macam-macam, karena untuk saya untuk ngomong dengan anggota keluarga saya itu belum bisa. Saya harus mungkin harus dekat ya untuk bisa bicara secara pribadi soal dengan teman-teman kebetulan teman psikologi juga. Nah, sudah bersedia mungkin bisa bisa lebih mensupport, mendukung saya untuk lebih bisa ngomong dengan anggota keluarga sendiri. Walaupun itu saya juga kangen sama saya juga sama adik. Tapi entah ada sesuatu yang saya nggak bisa mengatakan secara verbal, saya nggak tahu masalah apa. Jadi saya perlu bicara dengan orang yang bisa saya bicara. Itulah itu teman saya Yoyo. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Anton, juga Mas Ega sudah bergabung sama kami. Mas Adi juga sudah menjadi perantara. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kalau ada masalah segera terselesaikan, dan Pak Anton jalan-jalannya mungkin jangan terlalu jauh Pak, keluarga juga kangen. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Polres Metro Jakarta Selatan ini memanggil suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana. Ya, Tiko dimintai keterangan terkait dengan laporan yang dilayangkan mantan istrinya beberapa waktu lalu terkait dengan dugaan penggelapan uang 6,9 miliar rupiah. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan menaikkan status suami BCL, Tiko Aryawardana terkait dugaan kasus penggelapan ke tahap penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melayangkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai terlapor terhadap Tiko.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, suami artis BCL itu dijadwalkan akan diperiksa pada hari Kamis 11 Juli 2024 di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pemanggilan terhadap Tiko ini dilakukan setelah penyidik memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya pelapor yang merupakan mantan istri Tiko, pihak perbankan, dan beberapa saksi lainnya. Beberapa saksi dilakukan pemeriksaan termasuk pelapor, pihak perbankan untuk mengetahui aliran dana transaksi, karena dari pelaporan yang dibuat itu diduga ada penggelapan uang, ada sejumlah uang yang tidak sesuai peruntukannya. Ini versi pelapor, inilah yang sedang didalami oleh penyidik. Terlapor saudara TP sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk nanti diminta hadir oleh penyidik untuk memberikan keterangan tanggal 11 Juli ya. 11 Juli itu berarti hari Kamis. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami AW. Sebelumnya, pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan AW sebagai komisaris. Berdasarkan hasil audit investigasi melalui auditor independen, ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor sebesar 6,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tarik-menarik mencari kebenaran antara data kepolisian dan logika. Ya, kematian Afif Maulana yang terjatuh dari ketinggian 50 meter lebih masih mengundang tanya. Keluarga tak menyerah mencari fakta baru. Selengkapnya di Benang Merah. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam di atas jembatan Kurangi. Oknum-oknum itu dihukum mati, dipecat, Pak. Saya tidak terima anak saya ini. Selasa 20 Juni 2024 menjadi hari yang sangat panas dan mengejutkan untuk keluarga mendiang Afif Maulana. Hari itu Polda Sumatera Barat menyampaikan keterangan melalui media massa. Kasus kematian Afif Maulana yang diduga terkait kasus penganiayaan oleh oknum polisi ditutup sementara. Memeriksa hari ini yang menyatakan bahwa Kapolda menutup kasus ini itu adalah isu yang berkembang untuk mendiskreditkan polisi. Dalam kasus ini, polisi merasa dihakimi secara sepihak setelah berulang kali memberikan penjelasan yang sama terkait penyebab kematian Afif Maulana. Dalam keterangan pers, polisi mengatakan Afif Maulana tewas setelah meloncat dari jembatan Kuranji bukan karena dianiaya polisi. Polisi juga memiliki video rekaman sekelompok remaja mengendarai sepeda motor dan membawa sejumlah senjata tajam sebelum akhirnya mereka diamankan polisi pada dini hari tanggal 9 Juni 2024. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa tajam di atas jembatan Kuranji. Dan bahkan di Polsek Kuranji, Aditya yang memboncengkan Afif Maulana itu menyampaikan kembali kepada anggota Polri yang memeriksa di situ bahwa teman saya yang tadi saya bonceng itu melompat ke sungai. Tetapi anggota yang kami ini menjadi satu bagian kunci, saksi kunci. Kami pertemukan berkali-kali dengan Adit, memang itulah percakapannya. Meski polisi berulang kali memberikan keterangan yang sama, bagi keluarga mendiang Afif, tabir kematian Afif, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal di Sungai Kuranji 9 Juni lalu, masih belum tersingkap jelas. Menurut polisi, Afif diduga melompat dan jatuh dari jembatan dengan ketinggian kurang lebih 50 meter. Namun, penyebab kematian Afif disebut karena patah tulang iga yang menusuk paru-paru. Bukan di sebelah kirinya jembatan. Itu pun kalau jatuh 65 meter, itu kan otomatis tulang-tulang patah tuh.
kepala pecah, bisa jadi daging pun bisa jadi robek kan, karena tekanan benturan itu kan. Ini nggak ada bang, kondisi anak saya nggak ada patah-patah, keterangan polisi cuma patah tulang rusuk 6. Sementara itu, menurut pendapat seorang dokter forensik, korban yang jatuh dari ketinggian tertentu seharusnya mengalami luka parah. 30 meter ke atas dia akan orang bisa berbalik kembali, sehingga makanya kejadian luka-luka di kepala memang bisa lebih banyak lagi, jadi bisa sekitar 70% perlukaan itu akan kita temukan ada kerusakan di kepala hingga patah tulang tengkorak. Kalau di bawah itu ketika di rentang antara 10 sampai 30 meter biasanya karena posisinya terbalik begitu, maka tubuh itu biasanya dia akan jatuh di bagian badan belakang punggung, sehingga akhirnya banyak terjadi luka di daerah punggung yang mengakibatkan patah tulang rusuk ya, tulang iga dan lain sebagainya. Sementara itu, ayah, ibu, dan paman Afif yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Padang terbang ke Jakarta. Mereka menemui sejumlah pihak untuk terus mencari keadilan. Hari Senin tanggal 1 Juli 2024, kantor Komnas HAM yang terletak di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat menjadi kantor pertama yang didatangi keluarga mendiang Afif Maulana. Dan kami kemudian juga meminta 2 hal kepada Komnas HAM. Pertama, kami meminta kemudian Komnas HAM membentuk tim khusus soal kasus ini. Karena memang di kasus ini pelakunya tidak tunggal, korbannya juga tidak tunggal, dan banyak orang yang terlibat, dan tentu kemudian harus dibongkar untuk mendapatkan keadilan bagi Afif Maulana dan kawan-kawannya. Mereka meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi sekaligus mengawal proses ekshumasi untuk mengungkap penyebab kematian Afif. Hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, keluarga Afif bersama LBH Padang mendatangi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta Pusat. Selain itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengusut tuntas kasus kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun yang diduga tewas akibat penganiayaan oknum polisi. LBH Padang menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kematian Afif ini, sehingga mereka meminta agar LPSK tidak memperlakukan tragedi Jembatan Kuranji seperti kasus biasa. Karena ini kasus kejahatan hak asasi manusia, maka saya meminta LPSK untuk memberi respon cepat dan responsif atas kasus ini. Tapi kami memang sangat ingin LPSK sesegera mungkin. Kasus kematian Afif Maulana juga mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Pasangan Afrinaldi dan Anggun Anggriani pun terus berharap agar polisi dapat mengungkap kematian anak mereka dengan sejujur-jujurnya. Apalagi jika benar terbukti ada keterlibatan oknum polisi. Kami tidak pernah menutup kasus ini, Pak. Kami saya udah dapat kapan Bapak tutup kasus kayak ini, Pak. Saya bukan marah sama Bapak, nggak sama anggota Bapak tuh, Pak. Sama anggota Bapak tuh. Masa nggak tahu dia masih kecil, Pak? Tak tolong saya sama Pak Kapolda, tolong, Pak. Mau oknum-oknum tuh dihukum mati, dipecat, Pak. Saya tidak terima anak saya dianiaya kayak gitu, Pak. Dia masih kecil, di bawah umur, Pak. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, usut tuntas kasus ini transparan, Pak. Peribatin ini setiap hari, Pak. Mengingat anak terus, Pak. Saya mohon, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur, Pak. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam di atas jembatan Kuranji. Oknum-oknum itu dihukum mati, dipecat, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur. Saya tidak terima anak saya dianiaya. Habisin.
Terima kasih, masih kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi pemirsa, ini komplotan spesialis pencurian rumah kosong di Keluang, Musi Banjuasin, Sumatera Selatan berhasil dibongkar dan juga ditangkap polisi. Bagaimana kemudian aksi perburuan komplotan ini? Berikut penelusurannya. Ini ada laporan polisi, ada kejadian rumah ini dirusak hingga pelaku bisa masuk ke rumah. Duduk. Sarjito, benar. Besar Jiman. Ini bukan? Iya, Pak. Benar. Iya. Mata apa nam? Mat Buntang. Duduk. Kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, Nyok. Sarjiman tidak dapat berkutik setelah polisi menangkapnya. Sarjiman juga mengakui perbuatannya melakukan pencurian di rumah kosong di desa Sarjiman, sini. Benar, ini Selamat, benar. Polisi juga mengkonfrontir Selamat dengan Sarjiman. Ini barang yang dicuri ini. Benar. Yang lain mana? BB-nya. Selamat. Kau simpan di mana? Handphone di mana handphone? Dalam rumah di mana? Jangan sedang kamu jual. Dalam rumah di mana? Di dalam rumah kamu. Dalam rumah. Kau simpan di mana itu? Kasih tahu cepat. Di mana? Dalam pertemuan kedua pelaku ini, Sarjiman juga mengakui Selamat bagian dari pelaku pencurian rumah kosong yang baru-baru ini mereka lakukan. Begitu juga Selamat mengakui perhiasan yang didapat dari hasil curian dikubur di dalam pasir di depan rumah Sarjiman, serta handphone hasil curian yang disimpan di rumah Sarjiman. Lokajaya kamu bukan? Kau bilang jujur aja. Jujur. Cepat. Jangan bikin kita capek. Bukan, Pak. Hah? Kau ngomong aja. Ngomong. Aku pasti tahu siapa, Siapa? Tahu nggak? Iya, Siapa? Saya tahu, Pak. Siapa? Bukan saya dengan Sarjiman, Pak. Siapa orangnya? Mamat, Pak. Mamat di mana sekarang? Dia sering nongkrong di warung depan, Pak. Warung depan mana? Depan mana? Tempat Bang Jajang, Pak. Itu uang. Kau kasih tahu nanti ya. Kasih tahu ya. Dari pengakuan Sarjiman dan Selamat, polisi juga mendapatkan nama Mamat. Mamat juga bagian dari kelompok mereka, yaitu spesialis pembobol rumah kosong. Iya, Pak. Sarjiman. Iya, Pak. Itu di rumah Pak Markum itu memang benar kamu melakukannya? Iya, Pak. Itu kamu coba cerita ke cak mana cara kamu masuk dalam rumah Pak Markum itu?
Kami masuk lewat jendela belakang, Pak. Jendela itu dirusak atau di cak mana ke? Enggak, Pak, enggak dikunci, Pak. Tidak dikunci. Tidak. Jadi kamu masuk. Iya. Yang masuk duluan siapa? Saya, Pak. Yang masuk duluan si Sarjiman. Iya, Pak. Selamat nyosol, Mat. Iya, Pak. Nah, terus cerita lagi apa yang ada di dalam pas kamu itu? Ya, kami masuk mencari barang yang berharga, Pak, tapi saya tidak menemukan, Pak. Jadi yang nemu ke barang-barang berharga itu siapa, Pak? Pak Slamet, Pak. Pak Slamet kalau? Mat, kau kalau, Mat? Apa aja yang kau ambil? Handphone sama emas, Pak. Duit? Enggak, Pak. Handphone sama emas? Iya. Handphone ada berapa yang kau ambil? Dua. Emas berapa banyak? Gelang sama cincin, Pak. Gelang sama cincin. Selain itu apa lagi? Enggak ada, Pak. Tempat Pak Markum, tempat siapa lagi lah kamu di maliknya? Udah kau ngaku aja, jujur. Tempat Loso sama Darus, Pak. Tempat siapa? Loso sama Darus. Loso sama Darus? Iya. Barang apa yang diambil itu di tempat Pak Darus itu? Uang, Pak. Berapa banyak uangnya? Kurang lebih 10 juta, Pak. 10 juta. Terus ada barang lain selain uang yang kamu ambil? Handphone, Pak. Handphone. Berapa handphone? 2, Pak. 2? Iya. Sekarang uang itu ada di mana? Udah habis untuk bayar utang, Pak. Bayar utang. Banyak utang kan nih? Iya, Pak. Handphonenya di mana handphonenya? Handphonenya ada, Pak. Handphonenya masih ada? Iya. Belum dijual? Selain itu? Nggak ada, Pak. Kan sudah 2 TKP kamu sebut ke. 1 TKP lagi tempat Loso. Iya, Pak. Tempat Loso itu apa? Uang sama rokok, Pak. Rokok berapa bungkus? 1 slot, Pak. 1 slop. Uang berapa? Uang 5 juta, Pak. Mat ya? Iya, Pak. Hah? Iya, ada apa nih? Hah? Ada apa? Sampai di sini apa kabar Indonesia Siang hadir menemani Anda pemirsa. Saya Vena Kintan. Dan saya Natelita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.